Pemerintah dituding tidak menghormati kebebasan dan aliran kepercayaan yang dijamin Undang-Undang Dasar. Karena kolom agama di KTP dinilai menciptakan diskriminasi dan tidak seharusnya negara masuk ke wilayah pribadi seseorang, apalagi menyangkut kepercayaan. Sehingga menjadi layak jika kolom agama sebaiknya dihapuskan. Kalau pemerintah tetap mau mencantumkan kolom agama, maka semua penduduk di Indonesia, apapun agamanya dan kepercayaannya, itu memang harus dicatat. Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 itu bisa di judicial review ke MK ataupun diubah oleh DPR. Atau pemerintah mengajukan satu inisiatif untuk mengubah isi undang-undang itu yang semangatnya lebih egaliter, mengakui semua kepercayaan dan agama, atau tidak bisa dicatatkan sehingga tidak menimbulkan komplikasi, jadi lebih fair. Di sisi yang lain, keputusan mempertahankan kolom agama di KTP juga mendapatkan dukungan. Pencantuman agama di iktp bukan wujud diskriminasi, namun lebih karena alasan administrasi. Selain itu, tuntutan untuk menghilangkan kolom agama dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang justru menghilangkan keberagaman yang sudah terbangun. Sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2006, orang yang ingin mendapatkan KK, ingin mendapatkan kartu tanda penduduk, orang yang bersangkutan harus memilih salah satu agama. Nah, itu yang namanya apa? Pemaksaan. Masa kepercayaan dan agama dipaksa? PR besar tentang diskriminasi, toleransi, dan harmoni kehidupan beragama di depan mata. Namun, apapun agama dan kepercayaannya adalah wajib untuk mendapatkan hak dan pelayanan publik yang sama sebagai warga negara. Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Saya Alvito Dinova Ginting. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian muncullah kontroversi ini yang disebabkan oleh hasil revisi dari DPR yang menyebutkan tidak ada perubahan di pasal 23, Undang-Undang 23 tahun 2006. Pertanyaannya kemudian sampai sejauh mana ini dianggap sebagai bagian dari semangat intoleran di negeri yang bineka ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan kepada Mbak Dewi barangkali ya. Mbak Dewi ini adalah penganut Sunda Wiwitan ya. Itu di sebagian orang menerjemahkannya sebagai bukan agama, itu hanya sebagai apa ya, sebagai aliran kepercayaan yang berbeda dengan agama. Bagaimana tanggapan Anda? Dan apa kaitannya dengan implikasinya terhadap undang-undang yang sudah direvisi tadi? Bagi kami sendiri sebagai warga negara yang sebetulnya masih menjadi bagian dari pembentuk bangsa ini, ketika ada dikotomi antara agama dan kepercayaan itu, sebetulnya definisi agama itu sendiri apa? Kami meyakini dan melestarikan spiritualitas leluhur kami, itu adalah hak kami secara privat. Namun ketika negara dalam hal ini hanya melegitimasi beberapa agama resmi, itu akan sangat berdampak pada kami. Mengapa, pertanyaannya adalah mengapa hanya agama-agama pendatang yang dari luar Nusantara yang diakui, sedangkan kami sebagai pelestari spiritualitas leluhur Nusantara itu tidak diakomodir. Bagi kami permasalahannya bukan pada hanya pengakuan sebagai agama, karena bagi kami adalah kami bukan agama baru, ya. Saya ingin menekankan, kami bukan sebagai agama baru, karena kami jauh sudah ada sebelum agama-agama pendatang ini ada. Nah, kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa kami hanya memperjuangkan hak konstitusional kami. Ketika dalam perjalanan sejarah ini kami selalu ditekan, bahkan digiring memilih salah satu agama, dan ketika pun ada undang-undang administrasi kependudukan, itu bahkan seolah-olah diakomodir, tetapi dampak dari pengosongan KTP itu adalah stigmatisasi yang berkepanjangan. Apa yang menjadi kekhawatiran kalau misalnya itu kosong, kemudian kira-kira konkretnya seperti apa sih, ada pengalaman? Ini bukan hanya kekhawatiran, Oh, ya. Ini adalah fakta di lapangan bahwa anak-anak kami dari lahir bahkan ketika kami pun meninggal itu sulitnya sangat sulit gitu ya. Dalam hal administratif kependudukan? Itu otomatis. Ketika anak kami lahir karena seolah-olah perkawinan kami dianggap liar, otomatis dalam akte kelahiran itu hanya tercantum anak yang
anak dari seorang perempuan. Bahkan dalam redaksional akta anak Kelahiran. itu, akta kelahiran, bahwa kalaupun ada nama bapak, itu tercantum redaksinya adalah di atas pengakuan akta anak. Jadi bapak biologis itu harus menandatangani surat pernyataan bahwa itu bukan anak aslinya tapi anak angkat. Saya tahan sampai di situ, Pak Irman. Bagaimana negara melihat ini? Ini sudah ada keluhan dan tentu saja Mbak Dewi barangkali bukan satu-satunya ya. Masih banyak lagi yang di luar sana yang mengalami nasib sama seperti beliau. Gimana? Oh begini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa Undang-Undang 23 yang dilahirkan pada tahun 2006 itu sudah banyak sekali menetralisir, menjadikan peraturan tentang administrasi kependudukan ini menjadi non-diskriminasi. Kenapa? Sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2006, itu pemberian dokumen kependudukan kepada warga negara Indonesia itu dibatasi. Hanya bisa diberikan misalnya KTP, seperti yang dikeluhkan oleh Bu Dewi. Itu hanya bisa diberikan dulu apabila dia mau mengakui salah satu agama yang sudah diakui oleh negara. Sejak adanya Undang-Undang 23, dokumen kependudukan diberikan kepada semua penduduk. Termasuk apakah dia beragama yang diakui oleh negara, maupun yang agamanya... Tentu saja pertanyaan begini Pak, pada Ibu Dewi barangkali. Kenapa kemudian agama dia, Sunda Wiwitan itu tidak dimasukkan ke dalam kolom agama? Kenapa harus dikosongkan? Ya, kalau bicara masalah, berarti kan dikosongkan karena belum diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang memproses pengakuan negara terhadap sesuatu agama itu bukan tupoksinya Kementerian Dalam Negeri. Kami dari Kementerian Dalam Negeri adalah menerbitkan dokumen termasuk KTP, termasuk akta kelahiran bagi yang agamanya sudah diakui dicantumkan. Kalau belum diakui itu belum dicantumkan. Jadi bukan tidak dicantumkan, belum. Nah, pengakuan itu prosesnya bukan melalui Kementerian Dalam Negeri, tapi Kementerian Agama. Ya. Gitu. Bagaimana tanggapannya? Lagi-lagi bagi kami, Bapak, yang penting adalah pelayanan yang sama. Ketika lewat Adminduk itu kami dikosongkan, itu artinya pelayanan untuk kami itu dibedakan. Saya mengutip beberapa pernyataan media di menteri juga atau pejabat negara bahwa itu sebetulnya identitas pribadi seseorang. Ketika warga negara yang dalam tanda kutip seolah-olah beragama resmi, kenapa kami tidak bisa juga memunculkan identitas kami? Bahkan sebetulnya kami pun kan sebagai warga negara yang selalu memenuhi kewajiban kepada negara, membayar pajak yang sama dengan warga negara yang lain. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya pintu masuk diskriminasi ini memang lewat KTP, tapi bukan sekedar administratif, Bapak. Dampaknya adalah dampak sosial, di mana stigma atau tekanan yang dialami oleh anak-anak kami di sekolah, itu betapa luar biasanya ketika negara serta-merta mendikotomi antara definisi agama dan bukan. Betapa di luar masyarakat itu sangat picik berpikir bahwa ketika orang kepercayaan itu tidak bertuhan, apa hak bangsa ini menilai bahwa kami tidak bertuhan, kami tidak beragama. Baik, silakan Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, kami selaku sesama warga negara sangat memaklumi. Oleh karena itu kami kembali kepada yang diatur dalam undang-undang. Kami dari Kementerian Dalam Negeri melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, apa yang dikeluhkan oleh Bu Dewi ini dengan penganut-penganutnya, itu baru bisa diakomodir karena di undang-undang ini dinyatakan yang belum diakui negara. Oleh karena itu, pengakuan negara itu prosesnya melalui Kementerian Agama, bukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami dari Kementerian Dalam Negeri, supaya jangan diskriminasi, kita harus lihat juga ke belakang. Sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2006, itu dipaksa memilih salah satu agama. Sekarang dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2006, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, itu tidak dibedakan lagi, diberikan dokumen kependudukan kepada warga negara. Itu lebih baik menurut Pak Dirjen ya? Bukan menurut saya, ini menurut undang-undang yang diterbitkan, yang disahkan
hasil daripada pemerintah bersama DPR. Pembuat hukum udah ada nih, Pak Jazuli. Bagaimana sebenarnya dasar pemikiran itu, tidak memasukkan atau memasukkan dan lain sebagainya? Dijawabin nanti Pak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita kembali, saya potong Pak Jazuli tadi. Bagaimana Pak latar belakangnya sebenarnya? Ada diskriminasi yang dirasakan oleh penganut kepercayaan yang tidak diakui oleh negara itu. Yang pertama, Undang-Undang 2003 yang kami bahas di 2006 itu, kami sahkan bersama pemerintah di 2006 itu, adalah membahas tentang masalah administrasi kependudukan. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif, mulai dari akte kelahiran, KTP, dan seterusnya. Bukan bicara tentang pengesahan suatu agama. Itu dulu yang pertama. Nah, karena ini adalah pelayanan administrasi, maka di undang-undang ini ditegaskan seperti Pak Dirjen sampaikan tadi, tidak boleh ada diskriminatif di situ dalam pelayanan administrasi kependudukan. Maka seluruh warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Indonesia dan yang tidak tinggal di Indonesia pun, dia mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik terkait dengan administrasi kependudukannya. Ya. Kemajuannya tadi betul, sebelumnya kan itu seperti disebutkan, dipaksa. Nah, di situ tidak ada diskriminatif apapun agamanya. Boleh. Termasuk yang kepercayaan. Bahkan kalau di dalam catatan yang disampaikan oleh pemerintah itu ada 243 aliran kepercayaan itu. Itu kami membahas pada saat membahas undang-undang ini tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pencatatan sipil dan seluruh administrasi kependudukannya. Dalam pembahasannya kemudian mungkin dong Pak muncul Pak, kenapa nggak ditulis saja? Yang kedua adalah tidak boleh ada tekanan, harus memilih salah satu. Ya. Itu kemajuannya di undang-undang ini. Nah, sampai kepada titik kolom agama, memang waktu itu perdebatannya panjang. Pertama, bagi agama-agama yang sudah diakui ini dicantumkan apa tidak? Akhirnya dinamika perdebatan begitu panjang, tetapi disepakati bahwa agama tetap harus dicantumkan di situ. Kenapa? Karena agama ini memiliki implikasi juga secara sosial. Bagi yang beragama Islam, saya kira juga beragama lain kan agama juga bukan hanya mengatur dirinya dengan Tuhan, ada juga implikasi-implikasi sosial dalam agama Islam punya tentang pernikahan, kemudian tentang kematian dan seterusnya. Oleh karena itu disepakati agama dicantumkan. Tetapi ini ingat, bukan mengesahkan satu agama atau mengakui satu agama atau menolaknya dalam undang-undang ini. Dulu di Republik Indonesia ini sebelum Presiden Abdurrahman Wahid, agama yang diakui oleh negara itu kan ada lima. Tiba-tiba datang beliau, kemudian dia mengesahkan dan mengakui satu agama lagi, yaitu Konghucu. Nah, begitu oleh Presiden diakui, itu sederhana, semuanya dicantum yang sudah diakui itu. Berarti salah Presiden Mas Ulil, nggak mengakui 200 sekian agama itu. Mumpung ada orangnya. Saya ingin kembali kepada status dasarnya dulu ya. Pertama, negara tidak punya hak untuk menentukan agama yang diakui dan tidak diakui itu yang mana tidak agama resmi atau tidak? Ya, mestinya semua agama sama diperlakukan oleh pemerintah karena itu adalah bagian dari hak kebebasan masyarakat untuk berkeyakinan. Nah, gini, istilah agama yang diakui itu dulu pernah ada dalam sejarah perundang-undangan kita di dalam edaran Mendagri nomor 477-75054 tahun 78. Di situ memang ada istilah agama yang diakui. Tapi kemudian pada era Gus Dur, ketetapan ini dihapuskan melalui satu kepres, sehingga istilah agama yang diakui dan tidak diakui tidak ada. Nah, memang masalah muncul di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 mengenai Adminduk ini. Karena di dalam pasal 64 di situ disebutkan bahwa ada istilah agama yang diakui, Pak. Nah, saya nggak menyalahkan Kemendagri, karena ini wewenang daripada DPR. Jadi makanya tadi saya bilang, menurut saya ada kemajuan dalam undang-undang ini, Mas. Ya. Cuma memang kemajuannya belum kafah, belum sempurna. Karena masih ada perasaan teman-teman dari kepercayaan seperti Mbak Dewi ini merasa, kok kenapa kami tidak boleh mencantumkan agama dan kepercayaan kami di dalam KTP gitu. Mereka menginginkan agar ada kemajuan lebih setapak, lebih maju lagi. Makanya menurut saya opsinya dua.
Kalau mau mencatatkan kolom agama, ya semua dibolehkan dicatatkan. Kalau tidak, ya sebenarnya dikosongkan saja. Nah, dikosongkan tuh artinya tidak ada kolom agama. Tidak ada kolom agama. Jadi identitas kita tidak termasuk agama di dalamnya, begitu ya? Nah, tapi sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 ini. Menentukan di situ ada agama yang diakui. Menurut saya istilah ini memang tidak bisa diterima. Oleh karena itu opsinya undang-undang ini kalau mau diubah, tentu bisa melalui inisiatif pemerintah atau DPR, diubah, direvisi, atau melalui judicial review ke MK. Itu aja pilihannya. Ya. Siapa tadi yang ya silakan Pak. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang di depan. Kita semua sepakat ya bahwa dalam hal pelayanan publik, negara semua harus bertanggung jawab ya, untuk melayani tanpa ada diskriminasi apapun agama dan keyakinannya. Ya, ini yang pertama sekali yang harus kita tekankan. Jadi Bu Dwi saya kira tidak perlu khawatir karena ini harus dijamin oleh pemerintah karena itu adalah amanat konstitusi. Dia nggak khawatir, dia sudah mengalami apa yang Oke, mestinya tidak terjadi kalau itu sudah ada pelayanan baik dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada opsi kalau mau tetap dicantumkan semuanya dicantumkan atau tidak malah semuanya tidak, ini yang kita tidak sepakat. Kami dari MUI telah mengkaji masalah ini juga sejak isu ini bergulir dalam beberapa bulan terakhir. Sebab di dalam admin kependudukan ini kan jelas tadi Mas Ulil mengatakan di pasal 64 ya, ayat 1 itu kan harus mencantumkan di situ ada semua identitas yang ada di KTP itu adalah agama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, pas foto, masa berlaku dan seterusnya, bla bla bla. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan agama itu adalah bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan itu tidak diisi. Tetapi Ulil kan tadi itu katakan alamatnya. Pak, Mas Ulil tadi katakan apa hak negara menentukan ini agama yang diakui, ini agama yang tidak diakui. Seolah-olah ini agama yang benar, ini agama yang tidak benar. Kira-kira persepsinya bisa begitu nggak? Tidak ada klausul itu dalam undang-undang manapun di Indonesia ini mengatakan agama yang benar dan tidak benar atau diakui. Ya, ini hanya mengatakan diakui dan tidak diakui. Hak Jadi negara bukan kemudian. Pertanyaannya bukan berarti bahwa ini di sini kan sudah jelas tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Jadi ini semua pasti terlayani gitu. Terlayani. Iya. Di dalam undang-undang yang lain, istilah agama yang diakui itu tidak ada sebenarnya. Hanya di dalam Undang-Undang Nomor 23 ini itu ada istilah agama yang diakui. Sementara undang-undang ini merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang lain. Ketentuan yang lain itu tidak ada karena sudah dibatalkan melalui Kepres pada zaman Gus Dur dulu. Jadi menurut saya agak rancu di sini. Gus Dur itu tidak membatalkan agama yang diakui atau tidak diakui. Buktinya dia memasukkan satu agama. Artinya kalau dia membatalkan, kenapa tidak semua saja waktu itu disahkan oleh Gus Dur? Kenapa hanya Konghucu yang disampaikan gitu loh? Nah, kita harus berpikir begini juga. Tanpa sekali lagi kita harus luruskan tidak boleh ada diskriminasi. Negara ini kan tidak hadir secara tiba-tiba, Mas. Negara ini hadir dengan proses yang begitu panjang. Kemudian termasuk dasar negara Pancasila itu juga hadir dengan proses yang begitu panjang. Kesepakatan ini kan plafon bersama yang disepakati oleh tokoh-tokoh kemerdekaan dan pejuang saat itu. Nah di Pancasila itu memang ditegaskan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang agama itu dianggap tidak perlu. Sehingga kolom agama itu tidak perlu. Tetap saja kolom agama ini harus ada menurut saya. Karena ada implikasi-implikasi sosial terkait dengan masalah agama ini. Ya. Nah, terkait dengan beberapa aliran kepercayaan atau keyakinan-keyakinan sebagian yang dianut oleh saudara-saudara kita, perlu kita tanya apakah ini adalah sebagai sebuah agama ataukah ini adalah kebudayaan yang turun-menurun? Saya potong dulu. Sudah bibitan agama atau enggak? Kalau buat kami itu tuntunan hidup. Ya, dan tuntunan hidup berarti agama. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ucapkan selamat tinggal pada rambut rontok berkat. Itu yang namanya apa? Pemaksaan. Masa kepercayaan dan agama dipaksa?
Pak Wendo? Iya, sejauh saya tahu ini kan soal KTP. Yang perlu identitas kan yang pakai KTP. Ngapain sih pada persulit-sulit itu nama? Saya lahirnya namanya Sarwindo. Tapi karena kurang keren. Ya. Diputer ya, diputer. Karena tampang saya mendekati Rahadian Yamin, Risa Rahadian, keliru nanti. Itu jadinya Aswindo. Karena menghormati orang tua, saya taruh namanya Aswindo Atmawiloto. Jenis kelamin, laki-laki. Kalau yang laki-laki bilang laki-laki. Yang perempuan bilang perempuan. Yang waria bilang waria. Loh, iya serius dong. Itu, waria juga bisa dicantumkan? Iya bisa dong, harus bisa. Apa susahnya? Kenapa kamu tidak mengakui ada waria atau lesbi atau whatsoever apapun bahasa Inggris? Oke, tepuk tangan dulu, Ya. Kak, gini loh, yang butuh KTP ini adalah saya. Kok yang nentuin kalian? Negara maksudnya. Enak aja negara ini. Sok banget dia ini. Hah, apa? Kalau ini identitas saya. Kan kita pekerjaan, tulis aja. Kita bukan Amerika kan yang berasal dari individu. Ini kan kita kan negara kita kan filosofinya ini kan tidak nggak sama. usah jatuh pekerjaan. Kamu bilang saya wartawan, tukang ngomong di televisi, atau pengimpor kuota daging sapi, boleh aja. Apa salahnya? Hah, kalau ini memang pekerjaan samping anggota parpol, boleh aja. Nah, ini maksud saya kurang lebihnya. Yang butuh KTP itu saya. Ya. Yang didata, yang udah didata aja. Apa sih susahnya kepercayaan 237? Tulis aja kenapa sih? Nah, undang-undangnya apa ya, undang-undangnya diganti. Ayo rame-rame daripada bikin heboh. Ya. Masalah kita udah banyak dari urusan gini. Kalau urusan gini terus begini terus ya. Yang Kristen juga mau ditampilkan Kristen Protestan versi apa, biarin aja dah. Nggak ada yang dirugikan kan gitu. Pak Dirjen bagaimana? Ya. Masukannya beliau. Ya, mungkin nggak itu? Ya, kita kan di negara ini kan bekerja. Nggak, apa ini salah Pak? Usul saya ini apa salah? Jawab dulu dong Pak. Jangan gitu loh Pak. Bukan salah benarnya Pak. Kami bekerja berdasarkan undang-undang. Apa ya usulan saya salah? Usulan nggak salah. Oh ya. Tapi apakah diterima? Nggak salah Mas, tapi ngaco. Silakan. Usulan apapun boleh. Ya. Tetapi pengakuannya untuk dasar kami melakukan pelayanan administrasi kependudukan harus berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu semua masukan-masukan, saran-saran nanti bisa saja disampaikan untuk diakomodir melalui DPR dan pemerintah. Nah, pada waktu akhir-akhir ini kita melakukan perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang sudah disahkan pada tanggal 26 November 2013 ini. Ini juga sempat disinggung. Tapi kan di DPR itu kan ada dari semua fraksi, ada dari pihak pemerintah, dan yang menjadi undang-undang ini adalah hasil bersama, tidak hasil kelompok. Soal agama yang dikatakan Pak Jazuli tadi ya, tanya ini agama atau bukan, salah satunya karena kita cuma wakilnya gitu. Agama, itu lalu bagaimana? Iya, kalau itu agama, makanya tadi saya kalau saya pengen tahu Mas Ulil ini pandangan pribadi atau pandangan partainya Demokrat. Kalau pandangan partainya kan sederhana, tinggal bilang sama Pak SBY aja, Pak ternyata ini nih undang-undang ini kan agama Pak gitu loh. Kan dulu juga sederhana saja, Gus Dur itu mengatakan ini saya beresin, ini sudah selesai agama, gitu loh. Ya. Artinya kalau Mas Ulil ini pandangannya pandangan partainya, kalau pandangan dirinya ya sampaikan ke partainya. Kalau sudah pandangan partainya sampaikan ke presiden, kan begitu kan selesai. Pak Jazuli, kalau saya nanti jadi ketua Demokrat, ini pandangan partai saya. Nah, kalau kaitan usulan dengan senior bangsa Indonesia, Mas Aswendo ini, semua usulan itu yang dia sampaikan bagus. Tetapi begini, tidak semua yang bagus itu tepat pada semua tempat gitu. Tadi beliau mengatakan tulis saja lesbi apa segala macam. Saya sudah katakan di awal, Republik Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang orang suka-suka apa maunya gitu. Kenapa negara juga ikut, bukan mau mengatur dan mengintervensi individu, tetapi pemerintah itu juga berkewajiban untuk menjaga kerukunan antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Bicara. Bukan Pak, kalau saya tadi ngeliatnya gini loh, kan butuh identitas. Nah kalau si orang ini kepingin identitasnya dituliskan di itu sebagai G misalnya gitu,
apa nggak boleh? Cuma pertanyaannya gitu, usulannya gitu aja. Artinya nggak boleh, kembali ya ke individu berarti yang masing-masing. diskriminasi yang bikin KTP gitu aja pandangan saya. Kenapa nggak boleh? Boleh saya... Emang orang harus dilahirkan dari laki-laki atau dari lahir harus perempuan? Ya enggak lah, ya suka-suka dia dilahirkan genetiknya lain-lain. Berbahagialah kita yang normal, tapi ada yang enggak, nah itu yang juga diakui. Cuman begitu sederhana. Oke, Mbak Dewi, silakan. Saya terus terang tergelitik ya, sebagai komunitas korban lah, boleh dibilang begitu. Tergelitik kenapa? Ketika bapak-bapak di sini mungkin lebih memahami perundang-undangan daripada saya. Tetapi kenapa ketika kita sebagai bangsa, dan kita mengakui bahwa kebinekaan itu juga sudah sebagai suatu kodrat dari bangsa ini. Tapi pada implementasinya, undang-undang, terus terang, undang-undang Adminuk yang saya soroti itu justru menyimpang dari konstitusi itu sendiri. Payung hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara 45. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tetapi dalam implementasinya sampai sekarang, tahun 2006 Adminuk diberlakukan, tahun 2010 saya masih mengalami kendala KTP. 3 kali pencetakan KTP. Pertama KTP saya muncul diislamkan, saya tidak mau menandatangani. Kedua, KTP saya dialirankan. Saya terpaksa harus menandatangani untuk bukti bahwa ini ada pelayanan yang keliru. Ketika saya dimunculkan identitas aliran apa? Nah, inilah langkah-langkah yang sudah kami lakukan gitu untuk bagaimana mengadvokasi diri sendiri. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kepada pemerintah ini, apakah kita akan... Sorry saya potong. Iya. Enggak sih, kira-kira orang yang senasib seperti Mbak Dewi ini berapa? Banyak sekali. Terus terang saya sendiri kebetulan orang Sunda, jadi meyakini dan melestarikan agama Sunda Wiwitan. Tetapi jauh di ujung Sumatera sana ada agama Parmalim. Di Kalimantan ada Keharingan. Di Sulawesi ada Tolotang, bahkan banyak sekali gitu. Ada Watu Telu. Dan ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Nah, kenapa hingga kini agama Keharingan dihindukan, agama Tolotang dihindukan? Kenapa tidak ada langkah maju? Saya melihat dalam Adminuk itu sendiri, para penghayat kepercayaan seolah-olah diakomodir, tetapi lagi-lagi dibatasi harus berorganisasi dulu baru dilayani. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk berorganisasi itu sebuah kemerdekaan hak pribadi atau diatur juga oleh negara? Itu pertanyaan saya. Karena ini sangat saya perlu jelaskan bahwa dalam perkawinan yang kami yakini, perkawinan adat, itu yang mengesahkan sebuah perkawinan adalah orang tuanya sendiri. Tapi ketika dalam Adminuk itu yang mengesahkan adalah pemuka penghayat, yang otomatis itu mungkin saksi atau tokoh adat, itu bukan orang tuanya sendiri gitu. Dalam etika adat, yang menikahkan itu harus orang tua. Kenapa kita harus kasarnya harus meminjam orang tua tetangga sebelah untuk tidak meyakini bahwa orang tua kami sendiri bisa mengesahkan? Baik. Kami akan kembali saat lagi juga dengan Pak Fahmi. Kami akan kembali. Silakan Pak. Ya, saya agak aneh ya, agak terkejut ketika mendengar istilah Keharingan, Sunda Wiwitan ini kemudian didefinisikan sebagai agama atau dikelompokkan sebagai agama. Karena? Ya, karena setahu kita itu adalah aliran kepercayaan dan sudah dicatat dalam Direktorat Kepercayaan yang ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu masuk dalam kebudayaan. Jadi local wisdom di Indonesia memang sangat banyak gitu. Sekarang definisi agama memang berbeda-beda. Saya kira Pak Ulil dan yang lain-lain akademisi semua juga sepakat. Yang disebut dengan agama itu
adalah bukan hanya sekedar tuntunan hidup seperti tadi dikatakan Mbak Dewi, tapi juga yang berdasarkan panduan nilai-nilai yang transenden, ya berdasarkan wahyu, kitab suci, ada nabinya, ada rasulnya, sebagainya. Local wisdom di mana-mana ada. Barangkali kaum muslim atau yang juga beragama Katolik ya, Pak Arswendo juga di masing daerah-daerah juga memiliki kearifan lokal yang memang menjadi ciri khas masing-masing daerah gitu. Nah, apakah lalu kemudian kita ingin meleburkan, menyatukan semua ini disebutkan sebagai agama? Tentu saja tidak semudah itu. Nanti perlu ada, makanya peraturan, ada kesepakatan. Apakah mau dicantumkan kolom agama itu sendiri, lalu di bawahnya ada aliran kepercayaan. Gitu. Saya kira jadi agama itu tetap yang paling 6. tetap. Agama 6 itu baru ditulis kecil. Kalau menurut bahasa agama itu irtikab akhafud dororen. Jadi madarat di antara dua madarat yang paling ringan itu adalah seperti itu. Tapi kalau mengatakan agama dengan agama cuma disampurkan sama, atau semua agama dalam kolom itu kemudian dihapuskan semua, tidak, ini malah madaratnya jauh lebih besar. Enggak, saya cuma per definisi aja supaya kita ngomongin bahwa agama tadi harus ada kitabnya, ada ini. Ini dari segi budaya Semit yang melahirkan ini, sehingga itu dianut di Yahudi, Kristen, kemudian Islam. Artinya yang tidak mengenal budaya Semit ini bisa saja punya definisi yang berbeda. Nah, sekarang kembali ke KTP tadi, boleh ada. Yang dianggap pokok adalah ditulis supaya tidak agama hilangkan saja. Enggak harus hilangkan, tapi ya ditulis lah apa aja. Saya hanya bertanya, apa sih susahnya? Misalnya agama, strip kepercayaan, nulis tadi apa Mbak? Sunda Wiwitan. Apa sulitnya sih? Karena yang pokok-pokok, kalau dianggap pokok, nama Dewi, mertuanya siapa? Ditulis itu. Nah, itu jangan kalau bisa. Siapa tahu dia bisa. Berubah mertuanya gimana? Saya setuju dengan dasar pemikirannya Mas Arswendo ya. Jadi menurut saya untuk lebih fairnya kepada teman-teman penghayat kepercayaan seperti ini. Oke, kalau ada pembedaan antara istilah agama dan kepercayaan, fine. Di dalam KTP kita tulis agama, strip kepercayaan. Kalau dia beragama Islam, kepercayaannya dicoret. Kemudian agamanya apa? Kalau dia berkepercayaan, agamanya dicoret. Kemudian kepercayaannya disebutkan Sunda Wiwitan, Kaharingan, atau itu jauh lebih fair, karena menurut saya mengakui keberadaan kepercayaan di Indonesia yang dianut bangsa ini itu penting sekali, karena itu membuat mereka diakui sebagai bagian dari bangsa. Kalau dikosongkan, kolomnya itu seolah-olah kami ini kok warga negara kelas 2. Kok outcast, kita ini nggak diakui. Silakan ditanggapi. Saya ingin menambahkan begini. Yang pertama saya ingin mengulangi munculnya dan dibangunnya, disusunnya Undang-Undang 23 tahun 2006 untuk menghilangkan diskriminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, lahirnya pasal 64 ini itu melalui proses yang panjang. Apa yang sampaikan oleh Pak Ulil, oleh Pak Arswendo tadi, itu terjadi. Usulan-usulan itu ada di DPR waktu itu. Sehingga antara anggota DPR di Komisi 2 waktu itu tidak sama pendapatnya. Itu hal yang wajar. Nah, karena tidak sama pendapatnya, sempat diundang ya Pak Jaduli, diundanglah pemuka-pemuka penghayat, diundanglah pemuka-pemuka agama yang waktu itu yang lainnya. Pada waktu itu baru disimpulkan. Ada juga yang mengatakan kami memang tidak perlu diakui sebagai agama. Oleh karena itu ada juga yang Pak Ulil waktu itu berpendapat, gimana kalau agama garis miring kepercayaan. Mbak Dewi waktu itu diundang nggak? Sekarang begini, kenapa sebetulnya kan itu hak sangat privat, negara wajib melindungi. Kenapa seolah-olah selalu setiap kelompok yang lemah harus berjuang dengan sekuat tenaga dulu baru diakui, tanpa sebetulnya harusnya ada kesadaran dari negara. Dan ketika misalnya tadi kami digolongkan sebagai aliran kepercayaan oleh kelompok agama, sebenarnya boleh juga dong ketika kami juga mengatakan bahwa agama itu sebetulnya aliran kepercayaan. Mengapa demikian? Karena mereka juga aliran kepercayaan yang mengalir dari Timur Tengah, dari Romawi, seperti itu. Nah, tetapi permasalahannya justru bagi kami adalah bagaimana ini kita sebagai bangsa menghargai kebinekaan. Ketika tidak ada diskriminasi, baiknya pengelolaan kewenangan juga diperbaiki. Gitu. Apa sih dampak buruknya Pak, misalnya kalau misalnya ada dalam perdebatan, dalam wacana ketika pembahasan undang-undang itu,
Apa sih implikasinya? Ya, ingat saya begini, ada yang mengusulkan agama dihilangkan aja. Tapi ada anggota yang lain menyampaikan kalau agama dihilangkan, kalau nanti ada yang meninggal yang tidak diketahui alamatnya, keluarganya, itu diurus dengan cara apa, agama apa gitu. Jadi banyak perbedaan-perbedaan yang akhirnya mengundang pemuka-pemuka agama, mengundang pemuka-pemuka penghayat, akhirnya hasilnya seperti pasal 64 ini. Jadi ini bukan pendapat pemerintah saja, bukan pendapat DPR saja, tapi pendapat pemerintah bersama DPR yang sudah mengakomodir semua pendapat-pendapat dari pemuka agama, dari pemuka penghayat. Kita break terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi dalam perdebatan ini. Baik, Mbak Dewi, selain apa yang sudah disampaikan soal pencatatan akte kelahiran, ada nggak sih dampak-dampak yang konkret lain yang menyulitkan kelompok ini untuk? Dampak konkret ketika KTP di strip, gitu, karena stigma dari strip itu juga bisa ada strip gila atau strip ya tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Tetapi juga ketika itu distigmakan ya? Iya, distigmakan. Bahkan ini masuknya itu di dunia pendidikan. Jadi ketika ada mungkin dari pemerintah itu kan ada istilah seperti itu, agama bukan agama. Nah, di dunia pendidikan itu guru-guru juga ikut menjadi peran bahwa oh negara hanya mengakui sekian agama dan di luar itu bukan agama. Dan itulah ketertekanan anak-anak kami. Bagaimana kami bisa menanamkan kesadaran identitas, mewariskan spiritualitas leluhurnya kepada anak-anak kami, atau memang ini dengan sengaja negara secara struktural, secara sistematis ingin membunuh jati diri kami. Oke, dijawab Pak, silakan Bapak. Ya, negara ini kan merdeka sejak tahun 45 ya, dan sejak tahun itu pula 5 negara itu kan muncul, 5 agama. Kemudian muncul pada zaman Gus Dur tambahan 1 lagi. Nah, sampai saat ini faktanya yang dianut oleh Mbak kita ini kan belum tercantum. Kita bicara sekarang inilah administrasi. Apakah Mbak Dewi dan kelompoknya juga sudah pernah mengajukan untuk didaftar Kementerian Agama umpamanya kan? Bicara persoalan agama ini kan ada kementeriannya umpamanya. Apakah ini sudah melakukan atau membuat juga ke presiden umpamanya seperti itu, seperti yang lain? Saya kira itu upaya upaya formil sudah dilakukan. Oke, baik. Gitu. Bagi kami prinsipnya sebuah keyakinan keagamaan tidak perlu dilaporkan kepada negara. Untuk apa? Itu keyakinan hubungan kami pribadi dengan Tuhan. Dan negara sebetulnya hanya melayani apa yang menjadi keinginan warga negaranya. Untuk apa, Bapak? Dan mohon maaf, agama ini bukan agama yang baru muncul, lahir dan harus didaftar. Agama ini atau keyakinan kami ada sebelum negara Republik ini ada. Jadi untuk apa mau daftar ulang gitu loh? Jadi keyakinan itu ada sebelum negara ini lahir. Saya katakan semua ini kan ada prosesnya gitu. Kenapa negara ini lahir kok agamanya Mas Aswendo sudah diakui, agamanya Pak Dirjen ini sudah diakui. Kok agamanya jenengan ini belum didaftar gitu loh maksudnya. Sekarang gini, jangankan bicara agama, laki perempuan saja begitu ngurus KTP kan harus ada daftarnya. Jadi menurut saya daftar kami adalah tanpa harus menempatkan sebagai warga negara sebagai warga negara. Mbak di awal mengatakan bayar pajak. KTP itu identitas kami. Bayar pajak itu tentu juga implikasinya ke pembangunan. Pembangunan dirasakan semuanya. Kalau itu kan nggak ada, saya kira Bupati, Mbak jangan lewat sini, nggak ada begitu. Karena semua ini warga negara Republik Indonesia. Dan sebetulnya Bapak, dengan masalah agama yang ini, ingin kami rasakan adalah perlindungan, bukan pengakuan. Perlindungan bukan pengakuan. Iya, perlindungan bukan pengakuan. Sekarang ini kenyataannya kan seperti ini. Mbak tidak terlindungi dalam konteks apa? Ya hak konstitusi kami. Hak sipil ya? Hak sipil sosial. KTP, mohon maaf, dampak dari KTP adalah pada pekerjaan kalau juga. hak sipil, menurut saya itu dapat. Keluarga kami juga bahkan tidak bisa. Satu-satu, silakan. Saya potong.
sampai sekarang ini Pak Jazuli itu teman-teman penghayat belum bisa mencatatkan akta pernikahan. Bahkan untuk dikubur pun sekarang kami susah. Jadi menurut saya ada diskriminasi real yang dihadapi oleh mereka yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mereka KTP memang bisa mendapatkan, tetapi kolom agamanya dikosongkan. Tapi begitu nikah mereka tidak bisa mencatatkan. Sehingga akhirnya mereka harus menikah tanpa akta. Siri gitu. Selalu dianggap perkawinan liar. Setahu kami saat kami mengesahkan Undang-Undang 2003 atau nomor 23, tidak boleh satupun warga negara Republik Indonesia yang tidak punya hak-hak tadi. KTP, akte lahir, surat nikah, itu tidak boleh. Itu ditegaskan di DPR. Tidak boleh itu. Ini cerita faktualnya di lapangan seperti itu. Di lapangan masih terjadi. Kalau totalnya meninggal nggak bisa dimakamkan di taman pemakaman umum. Iya, karena pemakaman umum sekarang sudah dipilah-pilah. Berdasarkan agama. Bahkan ada saudara kami yang di Jawa Tengah terutama. Kemendagri ngurus juga Saya ingin menyampaikan dulu Pak, yang sampaikan Pak Ulil. Kalau terjadi bahwa penghayat tidak bisa melakukan pernikahan, menurut apabila perkawinannya itu sudah sah menurut penghayat. Sah menurut penghayat itu dilakukan oleh pemuka penghayat itu sendiri. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa menikah karena dia penghayat, itu tidak benar. Nah, kalau faktanya seperti ini apakah itu penyimpangan birokrasi di lapangan, Pak Dirjen, atau apa itu sebetulnya? Ini faktanya begitu soalnya. Ya, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Jazuli tadi, mengenai penghayat ini di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi aturannya yang kami ketahui di PP 37 tahun 2007 itu sudah diatur bahwa jadi ini repot juga nih. Kemendagri ini Kementerian Agama, ini Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Iya, pengelolaannya itu ada di diskriminasi. Ketika agama-agama formal itu dilayani dalam sebuah departemen agama, dan ketika orang-orang kepercayaan itu hanya dilayani oleh level direktur pembinaan kepercayaan, itu sangat berbeda pelayanannya. Nah, karena dari 243 penganut aliran kepercayaan itu tidak semuanya mau dikatakan dia agama. Waktu kami membahas itu kami diundang semua. Tidak mau, kan gitu. Nah, menurut saya tidak ada salahnya kalau dia yang menegaskan bahwa saya ini keyakinannya agama, ya urus saja sama Kementerian Agama. Menteri Agamanya sekarang kan Pak Surya Dharma Ali tuh. Nah, kalau sudah diurus dia tolak juga, kita tanya apa alasannya kok saya ditolak, umpamanya begitu. Karena mau dicantumkan sebagai sebuah agama, secara otomatis yang seperti yang Mbak katakan tadi, ada sebagian yang tidak mau dia dicantumkan sebagai agama gitu. Ini merupakan salah satu potret bagaimana ada hal-hal yang belum selesai di Republik ini, dan ini menjadi perhatian kita bersama, harus dicari solusi dan jalan keluarnya sehingga semua merasa menjadi warga negara yang sah, berkeadilan dan seterusnya. Sudah ngurusin, sudah mencoba non diskriminasi, baik, salut saya. Cuman kok masih ada yang merasa terdiskriminasi. Itulah PR kita dan harus disolusikan. Dicari solusinya begitu ya. Kami hanya mengabarkan, Anda yang memutuskan.